Saya waktu pertama kali datang ke sana Kak, saya punya murid kelas 1 SD, umurnya 17 tahun. Kelas 1 SD Kelas 1 17 SD, tahun? iya dia baru masuk. Ketika kemudian kami mulai kenal, kami tanya, "Kenapa baru sekolah sekarang?" Karena selama ini tidak pernah dorong orang tuanya untuk sekolah, dan ketika dia umur 17 tahun, anak ini perempuan, jadi dia sendiri yang kemudian melihat bahwa, "Oh sekolah itu penting karena aku jadi bisa baca, aku jadi bisa hitung," dan dia yang akhirnya masuk ke sekolah. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Di samping saya hari ini ada Pia. Pia, terima kasih waktunya sudah datang ke sini. Kami seluruh tim Forfoxa sangat bersyukur kamu mau meluangkan waktu untuk datang ke sini dan bercerita tentang pengalaman kamu. Terima kasih. Terima kasih juga Kak, udah mau mendengarkan. Pia, boleh ceritakan sedikit kegiatan kamu saat ini dan juga latar belakang kamu? Jadi sekarang saya itu seorang guru, mengajar SD, dan kalau bicara latar belakang pendidikan saya lulusan psikologi. Nah, Sarjana psikologi. sarjana psikologi ya. Jadi memang dari dulu suka sama anak-anak, dari dulu pengen jadi guru gitu. Dan saya masa kecilnya di Jogja, lahir dan besar di Jogja gitu. Jadi sampai SMA saya di Jogja, baru tuh saya kuliah di Surabaya. Seperti itu. Jurusan psikologi. Iya, jurusan psikologi. Apa yang membuat kamu tertarik dengan dunia psikologi waktu itu? Waktu itu karena memang ingin masuk ke dunia anak-anak pendidikan, tapi waktu itu saya merasa kayaknya nggak cukup deh kalau cuma jadi guru. Nah kebetulan waktu itu juga adik saya itu masuk ke sebuah sekolah yang di situ guru-gurunya latar belakang psikologi. Kemudian dari situ baru saya tahu ada yang namanya psikologi pendidikan, dan akhirnya saya masuk ke situ. Dan setelah lulus dari situ ya memang saya pengen jadi guru gitu, pengen mengajar, pengen masuk ke sekolah internasional atau sekolah-sekolah besar kayak gitu. Setelah lulus kuliah, kamu apa langsung bekerja atau ada masa di mana kamu mencari-cari pekerjaan dulu? Nah, jadi waktu itu saya tuh lulus 2019. Nah, seperti yang kita semua tahu, di 2020 awal itu kan kita mengalami pandemi COVID ya. Dan sekolah itu salah satu yang paling terdampak gitu. Nah, jadi waktu saya lulus 2019, sebenarnya saya emang sengaja ambil beberapa bulan kayak saya nggak pengen kerja dulu gitu kan. Ya udah akhirnya saya off, terus 2020 baru deh saya mulai cari kerja. Nah, di situ awalnya sebelum pandemi terjadi saya sempet tuh kayak tes sampai kayak apa sih istilahnya micro teaching, kalau di guru tuh ada istilahnya kita trial lah gitu, kayak trial mengajar di beberapa sekolah. Tapi kemudian pandemic hits, terus kan sekolah-sekolah tutup gitu Kak. Jadi akhirnya sepertinya sekolah tuh kayak ya karena operasionalnya menurun, akhirnya mereka tidak, jadi nggak banyak lah lowongan untuk seorang guru. Jadi akhirnya selama 2020 ya saya nggak pernah mendapat panggilan lagi. Jadi untuk mengajar gitu. Oke, berarti sempat ditolak beberapa kali? Iya, dan itu ya posisinya saya tidak menerima surat penolakan, tapi kayak digantung. Tidak mendapatkan jawaban. Iya, nggak ada jawaban gitu. Dan itu setahun ya, selama COVID itulah. Gitu. Apa perasaan kamu waktu kamu yang sudah yakin saat lulus kuliah, kan semua orang yang lulus kuliah pasti yakin langsung bekerja. Tapi karena pandemi akhirnya kamu tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Saat itu pasti kan sebagai seseorang yang baru lulus masih sangat semangat, kamu pasti sempat merasa wah kok nggak langsung dapat kerja. Gimana perasaan kamu saat itu? Iya, jadi mungkin nambahin dikit ya Kak. Jadi saya tuh dari dulu dari sekolah itu cukup oke lah di sekolah. Maksudnya kayak ranking, nilainya bagus. Bahkan di kuliah saya lulus itu cum laude gitu kan. Jadi nilainya tuh bagus. Nah, jadi tentu saja saya punya kepercayaan diri dong, kayak oh ya dengan ijazah yang saya punya, transkrip yang saya punya, harusnya bisa lah gampang gitu untuk bisa mendapatkan itu. Saya juga bekal
organisasi. Selama kuliah itu saya aktif banget organisasi. Saya magang di sekolah internasional di Surabaya. Tapi terus ya itu happens gitu kan, dengan adanya COVID ada banyak hal lah yang kemudian saya juga nggak ngerti. Jadi itu jujur membuat saya sempat merasa inkompeten. Saya jadi meragukan kayak sebenarnya tuh saya tuh sebenarnya bisa atau enggak sih gitu. Karena kan ya selama ini bukti bahwa saya bisa itu kan nilai ya, kalau kita sekolah. Dari nilai saya bisa kok gitu kan. Apalagi cum laude ya. Iya gitu, apalagi cum laude. IPK saya cukup tinggi gitu, 3,8 gitu kan. Jadi dulu ngerasa jadi kayak ada rasa rasa patah semangat juga gitu. Jangan-jangan selama ini saya sebetulnya tuh nggak kompeten. Jangan-jangan saya sebetulnya apa istilahnya? Sebetulnya saya tuh nggak bisa gitu ketika bersaing di dunia kerja. Jadi sempat ngerasa down gitu. Apa yang membuat kamu tetap mencari arah baru dan terus berusaha walaupun kamu sedang merasa tidak kompeten? Ini sih sebetulnya ya memang waktu itu saya temukan sih setelah melewati itu ya. Maksudnya karena selama proses itu kan juga sebenarnya bisa dibilang cukup memendam itu sendiri gitu. Tapi waktu itu selama COVID, selama pandemi, saya itu menemani opa saya. Jadi opa oma saya mereka tinggal berdua. Ya ini nggak ada yang kebetulan, tapi sesaat sebelum COVID mereka ke Jogja karena oma saya harus berobat. Jadi akhirnya opa saya itu full ditemani oleh saya karena kan saya nggak bekerja, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi saya mengurus beliau, nganterin kemana-mana. Januari 2021 beliau meninggal karena COVID, opa saya. Setelah beliau meninggal, saya jujur benar-benar di situ posisi kehilangan arah. Karena sebelumnya saya merasa oke, masih ada yang bisa saya lakukan, masih ada yang bisa saya masih bisa oke lah, untung nih saya nggak kerja karena masih bisa nemenin beliau gitu kan. Nah ketika beliau nggak ada, itu sangat banyak hal yang hits me gitu. Terus satu hari mama saya ngomong kayak gini. Sebenarnya orang tua saya tuh nggak pernah nge-pressure saya Kak untuk harus segera bekerja dan lain sebagainya. Puji Tuhan kedua orang tua saya juga dalam kondisi yang baik, ekonomi juga baik sehingga nggak ada tuntutan untuk anak-anaknya. Dan waktu itu mama saya cuma tanya, ayo Kak, kapan hidupmu mau dimulai gitu? Kalau kamu nggak melakukan apapun, intinya seperti itu. Nah di saat itu saya jadi merasa iya ya mungkin ada hal yang lain harus saya lakukan. Akhirnya saya mulai cari lagi, dan waktu itu saya kan tadi saya cerita saya tuh pengen mengajar di sekolah, kita katakan sekolah internasional, sekolah besar. Kenapa? Karena menurut saya pengen belajar sesuatu dari situ gitu. Gimana sih sekolahnya tuh bisa berbeda dengan sekolah nasional kita gitu, apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Jadi yang saya cari lamaran yang saya kirimkan tuh ya ke institusi-institusi yang besar, sekolah-sekolah besarnya gitu. Nah waktu itu saya dalam kondisi down itu, terus ya saya sempat berdoa, saya sempat ngobrol sama teman saya, salah satu teman saya. Terus tiba-tiba saya merasa oke lah, coba kita carinya di yang lain gitu. Biasanya saya cari kayak di LinkedIn lah atau kayak portal-portal job gitu. Waktu itu saya cari di Instagram. Nah, ketika yang cari di Instagram itu, yang muncul adalah ada satu yayasan NGO gitu yang buka tentang guru pedalaman. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau mau dibilang jauh di dalam lubuk hati saya ada sih kayak concern kepada pendidikan yang ada di daerah. Tapi saya selalu merasa itu nanti kalau saya udah tahu cara pendidikan yang baik itu kayak gimana. Nanti kalau saya udah S2, saya udah berhasil sukses, baru deh saya bantuin yang di daerah. Dulu selalu mindset saya seperti itu. Nah tapi waktu pas lihat itu, terus kayak ada yang nggak tahu, kayak saya merasa apa coba aja ya gitu. Dan akhirnya waktu itu saya sempat
bergumulnya cukup panjang juga sih untuk memikirkan beneran daftar nggak ya, itu mungkin ada beberapa hari setelah, tapi itu terus mengusik saya. Jadi kayak satu postingan itu yang sebenarnya saya bahkan nggak pernah tahu tentang yayasannya sebelumnya, sama sekali saya nggak tahu. Tapi itu terus mengusik saya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk daftar, ikut prosesnya, dan kemudian saya jadi guru pedalaman di Papua waktu itu, Kak. Papua ya, Iya. tempat yang sangat jauh dari Betul. waktu itu di Jogja. Di Jogja, dari iya. Jogja. Apa tanggapan orang tua kamu waktu mereka tahu kamu akan berangkat ke Papua? Jadi waktu itu sebenarnya tidak tahu akan berangkat ke Papua gitu, karena kebijakan dari yayasan itu kita akan ada training dulu waktu itu di Jakarta trainingnya. Nah, penempatan itu akan ditempatkan oleh yayasan ketika kita training. Jadi ketika saya meminta izin kepada orang tua saya untuk pergi ke pedalaman, posisinya kami nggak ada yang tahu saya akan dikirim kemana gitu, Kak. Jadi itu cukup challenging menurut saya. Meskipun waktu saya kuliah saya juga merantau, waktu itu ke Surabaya. Tapi perantauan saya ke Surabaya itu kan nyaman ya gitu maksudnya. Dan orang tua saya memfasilitasi saya dengan segala sesuatu yang saya butuhkan. Nah, ini posisi mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Terutama mama saya. Waktu itu cukup panjang proses untuk saya minta izin lah ya, minta restu lah sama mama gitu. Kalau papa saya tuh orangnya sangat suportif. Jadi waktu pas saya bilang kayak gitu, beliau bahkan nggak kaget karena kayaknya beliau mungkin melihat ya emang itu kerinduan saya dari dulu, dan ini kan masih bicara tentang guru, jadi beliau sangat support. Tapi mama saya sangat menentang waktu itu, sangat menentang. Tapi yang lucu, Kak, jadi ketika saya terus berusaha untuk meminta atau negosiasi lah ya, bilangnya negosiasi dengan mama saya, justru proses itu membawa Kak bilang tahap pemulihan untuk hubungan saya dengan mama. Karena sebenarnya hubungan saya dengan mama, meskipun ya mungkin ini pengalaman yang dirasakan oleh anak perempuan dengan ibunya ya, kayak ada suatu pressure tertentu ataupun ada hubungan yang menurut saya tuh mungkin seorang perempuan tuh kayak merefleksikan apa yang luka yang dia terima dari orang tuanya ke anak perempuannya gitu. Jadi itu yang saya rasakan dalam hubungan sama mama. Ketika saya meminta izin itu, sempat ada satu momen puncaknya lah gitu istilahnya, Kak, mana kami sampai nangis-nangis berdua karena ada kata-kata yang keluar dari mama saya tuh kayak gini: seumur hidup mama itu udah berusaha supaya kamu itu hidupnya nyaman, supaya kamu itu nggak perlu ngerasain apa yang mama rasain, tapi sekarang kamu memilih pergi ke pedalaman, milih hidup susah gitu. Nah, dari situ saya ternyata memang selama ini ada mungkin luka ya, mungkin yang beliau pernah rasakan selama masa kecilnya gitu, yang kesulitan. Karena saya sejujurnya betul hidup saya itu sangat mudah, semuanya disediakan, semuanya difasilitasin sama orang tua saya. Dan ya tentu saja mama saya itu berharap saya itu bisa ketika saya kemudian mulai hidup mandiri itu memulai sesuatu dengan ya sebanding lah dengan apa yang sudah difasilitasin. Tapi kemudian saya memilih untuk pergi ke pedalaman dengan kondisi yang sangat susah akses segala macam. Tapi kemudian itu yang saya berusaha untuk ngobrol, untuk akhirnya saya bisa mengubah cara komunikasi saya lah ya. Saya menyampaikan ke mama saya bahwa ini panggilan hidup saya, bahwa ini adalah apa yang saya ingin lakukan dengan hidup saya, bukan tentang kesuksesan seperti yang mungkin mama saya ataupun orang-orang bayangkan, tapi ini sesuatu yang membuat hidup saya penuh gitu. Sampai akhirnya dengan setengah hati mama saya menyetujui. Tapi ketika saya kemudian sampai ke pedalaman, saya sampai di Papua, saya setiap kali itu saya suka kirimin foto-foto
Akhirnya dia Iya, setuju, ya. akhirnya Jadi, dia happy. Iya, akhirnya dia malah happy dan support. Beberapa kali mama saya kirimin buku-buku anak-anak. Iya, untuk anak-anak di sana. Terus beberapa kali support dengan apa yang saya kerjain gitu. Jadi dan justru dari situ, dari momen itulah akhirnya saya tahu, oh ternyata mama saya punya luka seperti ini, dan hubungan saya sama mama saya kemudian ke depannya saya jadi bisa lebih memahami beliau gitu. Jadi kamu berangkat ke Papua setelah kamu mendapatkan restu dari mama kamu, meskipun masih setengah hati ya saat betul. berangkat di awal-awal. Tapi kamu tetap yakin untuk berangkat. Apa kamu merasa itu panggilan hidup kamu atau? Iya, jadi waktu itu ketika saya memantap, ketika tadi kita balik sedikit waktu pas saya pertama kali lihat pengumuman itu, saya kan nggak langsung daftar tuh Kak. Saya tuh beberapa hari saya pikir-pikirin lagi, saya doain lagi, dan itu terus ada terus. Iya, terus kayak memanggil saya. Dan akhirnya tapi sebenarnya terutama yang bikin saya yakin untuk jalan, salah satunya memang dari support papa, karena saya tuh cukup melihat lah support dari orang tua gitu, karena saya lalu melihat kalau papa mama saya itu tidak setuju, mungkin ada sesuatu yang harus saya pikirkan kembali. Berarti kamu tidak menentang kalau mereka betul. tidak setuju, kamu tidak akan jalan dulu. Karena menurut saya itu salah satu cara Tuhan berbicara juga adalah lewat orang tua gitu. Dan ya bersyukurnya saya punya orang tua yang baik dan hubungan saya baik dengan mereka, makanya saya bisa percaya segitunya sama mereka. Tapi terutama lebih kepada papa saya. Nah, karena ya mama saya kadang suka, ya namanya ibu-ibu ya mungkin punya ketakutan tersendiri, kekhawatiran gitu kan. Tapi kalau saya melihat papa saya, kalau papa saya tidak mendukung, maka saya akan memikirkan ulang. Waktu itu papa saya tidak pakai pertanyaan, beliau langsung dukung, langsung setuju. Jadi saya oke, berarti ini sesuatu yang saya bukan karena desperate. Misalkan kadang gitu ya Kak, kadang oh ya karena nggak dapat kerja, jadi ada ini, jadi desperate untuk itu, untuk mencoba. Tapi bahkan proses ini kan terjadi ketika saya masih diproses juga secara rekrutmen. Jadi ketika proses saya rekrutmen sedang terjadi, saya pun sudah melakukan kayak kalau misalkan saya pergi gimana mama dan papa dan segala macamnya. Sampai akhirnya mama, meskipun dengan berat hati mama saya itu, tapi saya inget banget seminggu sebelum saya pergi ke Jakarta, mama saya lah yang waktu itu nemenin saya, beliin semua keperluan saya untuk berangkat ke pedalaman itu. Pada akhirnya dia setuju. Iya, jadi pasti tetap ini. Iya, sebagai orang tua, karena kamu kan cum laude di kampus dan kamu sempat mau daftar ke sekolah-sekolah internasional, tapi karena pandemi mungkin mama kamu berpikir dan membayangkan kamu akan di sekolah-sekolah internasional. Tapi karena kamu tiba-tiba mendapat panggilan, kayak sebuah panggilan untuk menjadi guru di pedalaman, dia akhirnya berat ya. Tapi untung ada support dari papa yang akhirnya membuat mama kamu juga pada akhirnya menyetujui. Boleh diceritakan sekarang kita pindah ke cerita kamu waktu di Papua. Bisa cerita sedikit pengalaman kamu waktu kamu pindah dari Jogja ke Papua, apa yang paling menarik menurut kamu dan apa yang paling mengagetkan buat kamu? Jadi mungkin aku cerita sedikit lokasi penempatan aku ya Kak. Jadi penempatannya itu namanya Kampung Ansus. Itu ada di Pulau Yapen. Pulau Yapen itu ada pulau kecil di sisi atas. Jadi kalau Pulau Papua yang besar, nah ini ada pulau kecil di bagian atas. Lalu ada satu kampung namanya Kampung Ansus. Kampung Ansus ini kampung yang cukup besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan kampung-kampung lain. Bahkan di yayasan kami untuk penempatan lain tuh biasanya kampungnya kecil. Nah ini kampung kami itu kampung besar. Dia kota kecamatan lah ya istilahnya, pusat pemerintahan. Jadi tapi yang menarik kampung ini tuh di atas laut Kak. Jadi kampungnya itu rumah-rumahnya semua di atas laut. Kami karena tinggal di mes sekolah ya jadi agak di darat, tapi tetap saja harus kemana-mana aksesnya adalah dengan perahu. Jadi kami harus naik perahu dayung. Nah tentu saja yang saya sudah ekspektasikan dari awal adalah tentu tidak ada internet, tidak ada listrik, dan akses langsung ke air bersih. Jadi kalau kita di rumah kalau mau air bersih kan tinggal buka keran gitu ya. Kalau di sana nggak bisa, karena nggak ada akses untuk
air bisa langsung masuk ke rumah seperti itu. Nah, waktu saya pertama kali ke sana, yang menarik memang melihat mungkin kehidupan masyarakatnya juga gitu. Kalau kita kan di kota ya kehidupan masyarakat itu rumah satu keluarga. Mungkin kalau misalkan ada beberapa rumah yang mungkin dari nenek dan kakeknya gitu kan, saudara-saudara. Tapi kalau di sana tuh satu rumahnya pun nggak gitu besar, itu bisa dihuni 3 sampai 4 keluarga 4 gitu. keluarga? Iya. Berarti kalau satu keluarga 3 orang sekitar mungkin sekitar 12 12 orang? Iya bisa 12. Jadi rumah itu rame gitu, selalu rame. Dan karena kampung, jadi anak-anak itu bisalah dengan gampang pergi ke rumah tetangga yang lain gitu-gitu. Jadi kehidupannya menurut saya tapi sebenarnya kalau bisa dibilang ini sesuatu yang menarik. Dan karena kan jarang ditemuin mungkin ya, karena saya seumur hidup saya tinggal di Jogja juga bukan kampung orang tua saya, jadi saya nggak pernah merasa kayak bisa hidup di tengah-tengah kampung yang sangat dekat, saling saudara, saling kenal satu semuanya gitu. Malah jadi akrab sama orang-orang di sana. Iya betul. Nah tapi ya tentu saja kita kan pendatang ya Kak, jadi kita beradaptasinya juga harus datang ke rumah warga gitu, karena ya kita kalau pendatang nggak bisa berekspektasi mereka akan langsung terbuka dengan kita kan. Jadi mungkin sekitar 1 bulan lah saya di sana. Itu setiap hari kami pergi ke rumah-rumah warga, iya, memperkenalkan diri sebagai betul, pendatang. iya, kami guru gitu, kami di sini kan seperti itu. Dan ternyata saya baru tahu juga kami bukan guru pertama dari luar daerah, tapi mereka itu guru-guru sebelumnya yang datang ya dari berbagai, ada yang mungkin dari pemerintahan, ada yang dari yayasan lain. Tidak banyak yang bertahan. Mereka tidak bertahan untuk tinggal di kampung itu. Betul. Jadi saya ingat banget waktu pertama kali kami ke sana ya mereka menerima kami, tapi masih ada rasa, saya menyadari lah masih ada rasa skeptis mungkin gitu dari masyarakat yang kayak ya mungkin guru ini juga nggak akan bertahan gitu. Karena banyaknya nggak tahan untuk di sana. Mungkin beberapa bulan gitu untuk ada di situ, terus kemudian mereka lebih banyak pergi ke kota karena kan kondisi di situ sangat susah gitu Kak. Jadi internet itu sama sekali, kalau hari siang itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi ada sedikit itu kalau tengah malam, biasanya jam 2 sampai jam 5 pagi. Berarti kamu bertahan tanpa internet? Iya kalau itu. Jadi udah biasa nggak pakai internet? Iya, waktu itu udah ya sangat terbiasa. Harus membiasakan diri juga sih Kak ya. Cuman untungnya di kampung kami masih ada sinyal telepon biasa. Bisa untuk telepon. Jadi kami masih bisa berkabar dengan keluarga. Tapi pernah satu kali, jadi kami tuh kalau mau pergi ke kota, karena kan kami harus tetap pergi ke kota untuk belanja kebutuhan, terus kemudian mengirim laporan. Nah, satu kali saya dari kota, terakhir saya hubungi orang tua, saya bilang saya mau naik kapal. Jadi kami kalau ke kota itu naik kapal speedboat, tapi speedboatnya bukan speedboat yang kayak kalau kita di Bali gitu ya, kayak speedboatnya tuh kayak perahu kecil gitu, mungkin isi 12 orang. Nah terus tanpa ada ini tutupan. Nah jadi saya terakhir tuh ngabarin, aku mau balik ke kampung naik speedboat gitu. Udah kan selama di laut kan nggak ada sinyal sama sekali. Ketika kami sampai di kampung, ternyata tower sinyal yang untuk sinyal telepon itu lagi rusak. Sama sekali nggak ada sinyal. Jadi nggak bisa telepon keluar sama sekali. Telepon, SMS nggak bisa, apalagi internet gitu ya Kak. Dan itu mungkin sekitar 1 minggu. Sampai mama saya tuh sampai telepon ke yayasan. Karena saya sama sekali nggak ada kabar, dan kabar terakhir adalah saya naik perahu speedboat itu pasti khawatir banget. Betul. Jadi itu orang tua saya khawatir banget. Saya pun aduh gimana cara ngabarin, nggak bisa. Sampai akhirnya waktu bisa saya langsung telepon keluarga gitu. Dan itu
Itu cukup ini sih. Pengalaman ya 1 minggu nggak Iya, bisa telepon dan nggak bisa. orang tua sangat khawatir karena Iya, terakhir berkabar kamu ada di speedboat. betul. Takutnya kenapa? Yang namanya orang tua pasti ada khawatir ya. Iya. Waktu kamu ada di sana, berarti kamu sendiri atau kamu ada teman-teman yang lain? Jadi kalau kami sebutnya center ya. Jadi satu tempat, satu sekolah kami dikirim 2 orang. Nah, jadi saya punya satu partner lah yang tinggal bersama saya. Jadi nggak sendiri banget. Berarti baru kenal waktu berangkat ke sana? Baru kenal waktu sampai di sana. Waktu sampai di Jadi sana. saya nggak kenal sebelumnya, waktu sampai di sana baru kenal. Ya tapi ya puji Tuhannya meskipun nggak kenal tapi kita bisa hidup bersama. Kompak. Gitu ya. Iya. Ya meskipun tetap pasti ada lah namanya, karena kan beda latar belakang, beda ini budaya, tapi gimana bisa saling merendahkan ego aja, karena mau nggak mau kita nggak punya orang lain gitu di situ, ya? Hanya 2. Pernah nggak waktu di sana kamu mengalami sakit? Nah ya, jadi di Papua kan kita tahu ya, salah satu sebenarnya endemik lokal di sana adalah malaria. Itu yang kayak paling orang kalau setiap kali dengar mau ke Papua tuh pasti ketakutannya itu. Mama saya juga waktu pertama kali tuh takut sekali kalau saya kena malaria. Selama saya di Papua 1,5 tahun, dalam 1 tahun pertama saya 2 kali kena malaria. Dan 2 kali malaria itu jadi kita di sana bukan yang tanpa perlindungan ya sebenarnya. Kayak anti nyamuk tuh udah selalu pakai lotion, tidur pakai kelambu. Udah begitu Pak? Udah begitu, iya. Tapi ya kita juga nggak tahu kan. Jadi 2 kali itu gejalanya sebenarnya sedikit berbeda, tapi rasanya kayak sakit panas gitu kan, kayak demam lah, tapi nggak enak, sampai pusing banget, muntah-muntah. Dan sebenarnya kampung itu ada puskesmas, tapi puskesmas itu tidak beroperasional dengan baik. Yang waktu saya sakit pertama, puskesmasnya tidak ada dokternya di situ. Akhirnya mau nggak mau, hari keberapa saya udah sakit demam, udah berhari-hari. Akhirnya dengan kondisi sakit saya pergi ke kota. Naik speedboat, ya. Berarti di dalam kampung itu sendiri pengobatannya tidak memadai untuk sakit malaria? Kalau ada dokter dan suster yang ada di puskesmas mungkin bisa ya, karena ada beberapa kasus masyarakat mereka juga sakit dan ditangani di puskesmas itu sendiri. Tapi waktu saya 2 kali itu tidak buka puskesmasnya, jadi tidak ada dokternya, tidak ada orang, jadi puskesmas tutup. Udah mau nggak mau kami ke kota, dan itu ya kondisinya saya untungnya masih ada teman saya, makanya ketika ada partner tuh saya tetap apapun mungkin ada pertikaian antara kami atau gimana, saya tetap menghargai dia, karena mau nggak mau ketika ada sesuatu terjadi, dialah yang akan orang pertama yang akan bantuin kita gitu. Jadi kami ke kota itu cukup lama saya pengobatan di kota, meskipun pengobatan dengan obat minum ya. Tapi waktu itu saya salah minum obat. Jadi salah minum obatnya tuh ada satu obat yang disebutkannya itu adalah vitamin. Jadi ceritanya waktu saya ke kota, saya juga pergi ke puskesmas yang ada di kota. Di sana itu saya udah kondisinya Kak, saya udah mau pingsan sih sebenarnya itu. Jadi saya nggak kuat banget, saya udah keringat dingin, saya udah mau pingsan. Tapi bahkan saya nggak dicek dulu, jadi langsung suruh nungguin dokter. Ketika udah ketemu dokter baru, oh belum tensi gitu, dicek. Dan saya udah turun banget tuh pingsan. Jadi setelah ketemu dokter saya langsung pulang. Partner saya lah yang ngambilin obat dan lain sebagainya. Dibilang lah ada satu obat itu vitamin. Saya pikir oh ya udah vitamin saya punya, nggak usah saya minum. Ternyata obat itulah yang akan membuat virusnya itu benar-benar mati. Kalau kamu tidak mengkonsumsi aku mah tidak mengkonsumsi itu Kak. Jadi akhirnya setelah, karena sebelum pulang saya harus tes lagi. Maksudnya sebelum pulang ke kampung saya harus tes lagi untuk memastikan saya udah sembuh, benar-benar sembuh, supaya takutnya kalau sakit lagi kan
Waktu saya ke dokter, saya masih positif malaria, itu udah 1 minggu. Setelah itu dikasih tahu sama dokternya harus seperti ini. Akhirnya saya dikasih obat. Jadi akhirnya cukup lama lah itu pengobatannya. Dan ya kondisi kayak gitu, ya udah saya cuma nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu Kak. Setelah 2 kali kena malaria dalam tahun pertama, apakah kamu memutuskan untuk tetap lanjut atau kamu akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jogja? Jadi sebenarnya saya waktu itu saya sempat pulang, tapi karena saya harus berobat juga. Dulu saya punya sakit tiroid, jadi saya harus operasi. Tidak mungkin operasi di Papua. Tapi waktu itu saya memang sudah bulat tekad saya untuk lanjut. Sebenarnya karena saya melihat apa yang dikerjakan sih Kak. Saya melihat anak-anak di sana. 1 tahun kami di sana, saya melihat semangatnya anak-anak. Karena selama ini mereka sangat semangat untuk sekolah, tapi nggak ada gurunya. Jadi ketika kami datang ke sana, saya nggak sampai hati untuk meninggalkan mereka hanya karena sakit. Ya toh nyatanya saya bisa sembuh juga gitu maksudnya. Jadi meskipun sudah kena malaria 2 kali, tapi kamu tetap lanjut meskipun sempat pulang Surabaya untuk karena ada sakit tiroid, tapi kamu akhirnya tetap balik lagi karena kamu nggak tega meninggalkan anak-anak di sana yang sangat bersemangat untuk ikut pelajaran. Boleh di-sharing sedikit nggak perbedaan edukasi antara anak-anak di Papua yang kamu ajar waktu itu dengan kondisi waktu kamu sekolah misalnya kayak di Jogja, perbandingannya anak umur misalnya SD, kan kalau kita SD sudah bisa baca tulis, sudah bisa ya seperti yang pada umumnya. Apa yang menjadi perbedaan antara anak-anak di kota dengan di pedalaman Papua? Kalau di pedalaman tentu saja kita mungkin bicara dari sisi masyarakat dulu ya. Mungkin karena kurangnya sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran mereka. Jadi beberapa kasus tuh orang tua tidak melihat pentingnya pendidikan. Saya waktu pertama kali datang ke sana Kak, saya punya murid kelas 1 SD umurnya 17 tahun. Kelas 1 SD Kelas 17 1 SD, tahun? Iya, dia baru masuk. Ketika kemudian kami mulai kenal, kami tanya, kenapa baru sekolah sekarang? Karena selama ini tidak pernah dorong orang tuanya untuk sekolah. Dan ketika dia umur 17 tahun, anak ini perempuan, dia melihat, jadi dia sendiri yang kemudian melihat bahwa oh sekolah itu penting karena aku jadi bisa baca, aku jadi bisa hitung. Dan dia yang akhirnya masuk ke sekolah seperti itu. Dan setelah kami cari tahu lagi ternyata satu keluarganya, jadi dia dan adiknya, kakak-kakaknya semua seperti itu. Jadi masuk sekolah itu di usia belasan tahun. Dan karena mereka melihat apa yang dilakukan di sekolah, jadi terlepas dari kualitas pendidikannya dulu, ternyata masyarakat tidak punya kesadaran yang sama. Tapi mungkin ke masyarakat nggak punya kesadaran karena melihat kualitas sekolah juga. Jadi ini bisa dua-duanya ya Kak. Nah kualitas pendidikan di sana ya itu tadi, karena mungkin karena kehidupannya sulit. Dan saya juga paham ada mungkin secara guru tidak terlalu dihargai gitu ya, sehingga guru pun banyak meninggalkan sekolah. Jadi akhirnya sekolah kosong, ya nggak ada yang ngajarin anak-anak. Jadi saya ingat pertama saya datang ke sana, anak-anak itu datang ke sekolah, tapi nggak ada guru yang datang. Bahkan sekolah tidak jadi kalau satu sekolah itu kan yang dikunci, nggak ada gerbangnya. Kalau di sini kan ada gerbangnya, di sana nggak ada gerbangnya. Ruang kelas juga nggak dikunci, yang dikunci kan hanya ruang guru karena di situ dokumen-dokumen. Jadi ketika tidak ada yang datang, ya anak-anak tetap datang masuk ke kelas. Tapi nggak ada gurunya. Sedih Jadi banget ya. Iya, jadi ruang guru tetap terkunci gitu. Kami dulu ya udah kami berdua. Tapi memang awal-awal sedikit lah ya anak yang datang, karena kan nggak ada guru, nggak ada orang. Nah tapi ya itulah, itu yang bikin saya merasa kalau saya ninggalin mereka ya belum tentu akan ada orang lagi yang mau datang dan melihat mereka gitu. Berarti banyak anak-anak yang usianya belasan tahun belum bisa baca tulis di sana. Oh iya betul, kalau itu jangankan baca tulis gitu Kak, mengenal huruf itu juga sangat tidak bisa. Jadi
kita benar-benar ngajarin banyak, bahkan anak-anak kelas 6 ya. Jadi entah gimana mereka dari kelas 1 bisa sampai kelas 6 dalam kondisi mereka nggak bisa nulis A sampai Z gitu. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD gitu. Dan ya udah, jadi pelan-pelan kami harus ajarin. Terus ada juga anak-anak yang dia sampai berkali-kali dia sekolah di kota, berkali-kali dia tinggal kelas ya karena dia nggak bisa baca tulis gitu. Berhitung nggak bisa, padahal mereka jualan di pasar kadang. Jadi kembalian apa juga mereka nggak terlalu ngerti ya. Itu dia, jadi kita kadang kasihan kalau misalkan mereka dibohongin orang, kalau mereka ditipu kayak gitu-gitu. Berarti saat itu kamu bekerja sebagai guru pedalaman bukan lagi untuk mencari kayak karir atau uang, tapi lebih ke karena panggilan hati kamu nggak tega ninggalin anak-anak di sana karena di sana nggak ada guru yang mau mengajar di pedalaman. Iya Kak, jadi sebenarnya kalau mau bilang uang, kalau bisa dibilang uang saku saya waktu saya kuliah di Surabaya itu lebih besar daripada gaji saya waktu di pedalaman. Jadi apa yang orang tua saya udah provide waktu itu bahkan lebih daripada apa yang saya terima. Tapi lebih dari itu yang penting kalau menurut saya sih waktu itu kan karena cukup ya. Karena ya kehidupannya sangat sederhana, jadi semuanya cukup. Dan ada ya itu tadi, ada yang lebih penting ya. Ada yang lebih buat saya tuh lebih fulfilling ya. Iya, kalau kita bilang sekarang, kadang saya kemudian lihat juga gimana orang-orang yang mengejar karir, mengejar uang. Ya memang saya nggak bisa ngomong karena kondisi orang beda-beda. Saya beruntung punya keluarga yang tidak perlu disupport gitu. Jadi saya juga menyadari itu. Tapi saya juga melihat gimana ketika saya ngerjain apa yang benar-benar menjadi panggilan saya, ya tadi semua kesulitan, saya sakit, kesulitan hidup itu nggak ada yang membuat saya sampai sangat tertekan. Bahkan waktu itu kalau boleh cerita, saya sempat kehilangan juga orang terdekat, yaitu oma saya yang sebenarnya cukup saya takuti waktu itu. Jadi ceritanya dari zaman saya sekolah, saya itu sangat takut ketika opa oma saya nggak ada, saya nggak bisa bersama mereka. Karena saya dekat sekali dengan opa oma saya, terutama dengan oma saya. Dari kecil saya itu cucu perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat dekat dengan oma saya. Dan waktu itu saya tiba-tiba punya ketakutan gimana ya kalau mereka nggak ada, saya tuh jauh. Dan ternyata itu kejadian. Ketika opa saya meninggal kan COVID, beliau meninggal karena COVID, kami nggak bisa datang kan karena peraturannya waktu itu. Nah ketika oma saya meninggal itu posisi saya di pedalaman, dan perjalanan pulang saya, kalau saya mau pulang waktu itu, perjalanan saya dari kampung untuk bisa pulang sampai ke rumah itu akan memakan waktu sekitar paling cepat itu, kalaupun semuanya lancar dan bisa jalan, paling cepat itu 3 hari. Dari tempat kerja di pedalaman pulang ke Jogja, iya, memakan waktu 3 hari, paling cepat. Dan kalau bilang gitu ya sampai di sana oma saya sudah dikuburkan gitu. Maksudnya saya tetap saya tidak sempat berada di tengah-tengah keluarga saya gitu. Maksudnya ketika oma saya meninggal itu. Jadi akhirnya ya, tapi ketika seperti itu tetap menurut saya apa yang saya kerjakan ini kemudian lebih membuat penuh ya. Dan itu jadi sesuatu kekuatan untuk tetap melakukan, ya meskipun pengennya pulang gitu, pengennya berada di tengah-tengah keluarga, pengennya pulang. Cuman ya karena mengerjakannya dengan apa yang menjadi panggilan saya dari dulu gitu. Berarti waktu di Papua kemarin berapa lama? 1,5 tahun ya. Jadi saya dari berangkat itu Juli 2021 sampai Desember 2022.
1,5 tahun yang Iya. sangat banyak pengalaman Sangat banyak, iya. buat kamu ya. Betul. Jadi setelah kamu pulang dari Papua, pelajaran apa yang paling berharga untuk kamu yang kamu dapatkan dari sana? Saya tuh belajar banyak sekali dari kehidupan orang-orang yang ada di kampung. Mungkin kalau dari kacamata kita, mungkin akan ada pemahaman kayak orang-orang itu mereka malas gitu. Karena kita orang-orang di kota itu sangat terbiasa dengan pace yang cepat gitu. Abis ini kita ngelakuin ini, abis ini ngelakuin ini. Nah mereka itu bisa ada momen untuk nggak ngapa-ngapain di depan rumah gitu, atau ngobrol, atau kayak menghabiskan waktu. Biasanya kalau sore gitu mereka suka duduk sama-sama kan rumah mereka di atas laut, jadi duduk sama-sama di teras rumahnya gitu. Dan ya udah ngobrol aja, dan itu hampir setiap hari dilakukan, kadang makan-makan. Tapi saya kemudian melihat itu jadi sesuatu yang ya mereka menikmati Berarti hidupnya. bukan malas tapi lebih ke banyak menikmati hidupnya. Iya betul, karena ya ada yang lucu juga waktu itu. Kami menyadari bahwa orang-orang di kampung itu mereka nggak terlalu istilahnya kalau kita money oriented kali ya. Jadi waktu itu kami itu di sana di kampung kami agak susah untuk mendapatkan sayur. Jadi biasanya kalau sayur kami beli dari kota, tapi ya kondisinya kan kalau udah berapa hari karena nggak ada kulkas, jadi kan kondisinya udah nggak baik. Satu kali kami pergi ke rumah anak, orang tuanya baru pulang dari kebun, sayurnya bagus-bagus dan seger-seger. Kami tanya, mama kenapa nggak dijual di pasar? Tapi mereka merasa ya ini kan mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diambil keuntungan gitu-gitu. Jadi itu yang bikin oh iya, ada banyak hal yang lebih penting daripada apa yang bisa kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Kita hidupan dengan orang lain dan berbagi gitu-gitu. Berarti kalau kamu tarik garis dari saat kamu lulus kuliah, kamu sempat sedih karena kamu gak mendapatkan pekerjaan yang kamu mau di sekolah internasional, tapi akhirnya perjalanan hidup membawa kamu sampai ke Papua dan menjadi guru di pedalaman yang tidak ada air, tidak ada akses air bersih yang gampang, tidak ada internet, dan listrik juga seadanya. Tapi kalau kamu lihat ke belakang, apa kamu bersyukur kamu melewati itu semua? Sangat bersyukur sih, sangat Kak. Bersyukur ya. Dan apa kamu memiliki pesan untuk para pendengar yang saat ini mungkin ada di posisi kamu, yang mereka sedang mencari pekerjaan dan mereka sedang bingung dalam memilih-milih pekerjaan? Mungkin kalau pesan saya untuk teman-teman semua, saya pernah berada juga di posisi memikirkan antara hati dan ambisi. Tapi yang perlu disadari menurut saya, ketika memilih hati, ketika memilih panggilan hati, maka sebetulnya semuanya akan dicukupkan. Karena saya menyadari beberapa orang takut tidak bisa mungkin mendapatkan apa yang diinginkan ketika memilih apa yang diharapkan oleh hatinya. Tapi itu semua akan jauh lebih membuat hidup kita berarti, akan jauh lebih membuat apa yang kita lakukan itu benar-benar bikin penuh gitu. Dan itu menurut saya akan jauh lebih berharga daripada upah apapun yang kita bisa dapatkan. Setelah semua yang kamu alami, mana yang lebih penting buat kamu dalam berkarir ya? Uang atau pengalamannya? Saya sih lebih mementingkan pengalamannya. Karena ada banyak pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan uang juga. Banyak pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi uang itu bisa datang dari mana saja. Ini dari pengalaman saya, uang itu bisa datang dari mana saja, dari kondisi yang kita nggak sangka. Nah, dan uang itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah cukup gitu kan. Nggak ada cukupnya. Iya, tapi dengan pengalaman banyak hal yang bisa kita kemudian terima, kita bisa bagikan, dan ya itu bisa memberkati kita juga gitu.
apalagi dengan kondisi masih muda ya. Iya, Jadi betul. untuk pengalaman hidup juga. Iya. Apakah ada kata-kata atau pegangan hidup yang kamu pegang selama ini? Jadi waktu kamu sakit, kamu berpegang pada itu dan kamu tetap bisa melanjutkan meskipun berat? Iya, jadi ini udah lama banget sih, tapi dulu waktu zaman sekolah, waktu itu ada zaman-zaman kata-kata YOLO. Itu lagi hits banget waktu itu, you only live once. Dan waktu itu orang-orang menggunakan kata YOLO adalah dengan oh iya, mereka bisa ngelakuin apa aja, hal-hal bodoh gitu kan, hal-hal yang berbahaya, karena kan ya hidup cuma sekali, kapan lagi nih kita kayak gini gitu. Tapi waktu itu saya ada satu postingan yang hits banget, karena dia bilang gini, justru karena kamu cuma hidup sekali, ya harusnya kamu pakai hidup kamu dengan penuh kebijaksanaan dong gitu. Harusnya kamu bikin hidup kamu yang cuma sekali itu jadi berharga, jadi matters gitu. Jadi ketika saya di sana, saya tuh selalu punya mindset gini, saya tuh di sini cuma sekali. Kemungkinan saya dapat kesempatan kayak gini lagi tuh kecil. Jadi apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kasih dalam waktu saya yang cuma sekali ini dan cuma terbatas ini, ya harus saya kasih gitu. Jadi YOLO, you only live once. Jadi maksimalkan apa yang pengalaman apapun yang saat ini kita alami, pengalaman apapun yang kita hadapi, karena ya kita cuma punya sekali ini aja. Mungkin kesempatannya berikutnya akan berbeda. Iya, betul sekali. Terima kasih Pia untuk sharingnya hari ini. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman kamu waktu kamu lulus kuliah, struggle dalam mencari pekerjaan, apalagi waktu kamu ada di Papua, berjuang sendiri, melawan sakit, dan bisa men-sharing dengan kita tentang kehidupan di sana. Apa ada pesan terakhir yang kamu mau sampaikan sebelum kita menutup podcast ini? Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencari kemana teman-teman harus pergi, atau mungkin lagi struggle dengan kehidupan, dengan masa depan, kalau saranku adalah tetap lihat ke dalam apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi kerinduan. Meskipun itu bukan jalan yang populer, meskipun itu bukan jalan yang menguntungkan, tapi apa yang didapatkan itu akan sangat berguna dan akan sangat memberkati untuk kita ketika kita memilih jalan itu. Oke, Pia, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Saya yakin cerita kamu bisa menjadi kekuatan untuk banyak orang, bisa menjadi jawaban juga untuk mungkin yang sedang bertanya-tanya, dan juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Keberhasilan masa depan dimulai dari bagaimana kita melihat hari ini. Jangan berhenti berusaha karena kesempatan akan datang pada waktunya. Demikian episode For Foxa kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini dapat mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di For Foxa berikutnya. 'Cause your voice matters. Thank you.